Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini kita disatukan hati kita, langkah kita serta niat kita insya Allah duduk di majlis ilmu untuk sama-sama berniat mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah serta mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saudara, kita lanjut kembali kajian kitab kita, bahasan-bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu. Kita telah membahas tentang pasal yang menerangkan kunci-kunci kebaikan. Dan kita diperintah Nabi untuk menjadi pelopor. Pelopor itu artinya pembawa kunci kebaikan dan gembok keburukan. Jangan pernah kita menjadi kunci keburukan dan gembok kebaikan. Dan itu pesan yang kemarin bahwa orang yang memegang kunci kebaikan dan gembok keburukan, maka kehidupan mereka telah dijamin keberkahannya oleh Allah. Karena orang-orang yang membawa kunci keberkahan, berarti dia telah membuka keberkahan pada dirinya sendiri. Ya, jadi orang yang memegang kunci kebaikan, berarti dia telah membuka kunci keberkahan atau pintu-pintu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini masih bersambung dengan apa yang kita jelaskan kemarin, hanya saja lebih spesifik lagi makna kebaikan yang dikaitkan dengan makna berkah. Ya. Jadi malam ini kita akan bahas tentang fasal yang menerangkan makna barakati wa kaifiyatu tahqiqiha. Jadi fasal yang menjelaskan makna keberkahan dan cara untuk meraihnya. Jadi keberkah, lalu kemudian cara meraihnya bagaimana? Maka diajarkan dalam kitab ini yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Kita akan pelajari apa sesungguhnya keberkahan itu. Walaupun kita pernah paham dan pernah dijelaskan, ya, bahkan saya pun pernah mengutarakan dan menyampaikannya berulang-ulang kali tentang makna barokah. Nanti jangan sampai salah ketika kita berbicara hidup kita supaya berkah, hidup kamu supaya berkah. Namun ketika ditanya apa itu sesungguhnya berkah gitu ya. Nah, malam ini kita akan bahas. Namun sebelum saya uraikan satu persatu tentang penjelasan atau sarah daripada makna berkah dan cara meraihnya, saya akan bacakan dulu kitab ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nal barakati wa kaifiyatu tahqiqiha. Ta'rifun ni'ami ay al-barakah bil lughatil arabiyyati al-barakatu hiya tatwirun aw ma'nan idhafatu syai'in ma. Wa fil waqti nafsihi fa inna ma'nal barakati fil Qur'ani wal hadith huwa dawamul khair wa ahyanan ziyadatul khair aw kilayhima. Indal Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, an-ni'matu ay al-barakatu hiya ziyadatul rahmah wa fil waqti nafsih yu'arriful ulama an-ni'amu bikulli ma huwa wafirun wa kabir bima fi dhalika an-ni'am al-madiyati wal-rawhiyyah minas sihhati wat-tuma'ninatu wal-aman wal-tharwah wal-umri wal-awlad. Idzan fil jauhar al-barakatu hiya istimrarul khair au ziyadatu fil khair. Ya, sampai situ saudara. Kita lihat takrif atau definisi daripada barokah. Ya, takrif dulu daripada barokah. Ta'rifun ni'am ay al-barakah. Definisi tentang barokah. Jadi barokah itu dalam bahasa Arab, bahasa agama disebut juga sebagai an-ni'am, nikmat. Jadi yang identik pada keberkahan itu adalah nikmat. Jadi nikmat yang diberikan Allah identik dengan barokah gitu ya.
Jadi siapa yang diberi nikmat berarti diberi berkah. Gitu. Lawannya nikmat itu istidraj, sifat istidraj. Jadi bentuknya pemberian, namun sifatnya berbeda. Ya, istidraj itu diberikan Allah kepada orang-orang yang ingkar pada Allah. Orang-orang yang tidak melakukan atau ketika dia melakukan satu kebaikan bukan karena Allah. Kalaupun dia tidak melakukan kebaikan begitu, maka memang konsep hidup dia seperti itu. Dia tidak suka dengan kebenaran, dia tidak suka dengan kebaikan, dia tidak suka dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian nikmat yang kita pandang dari mereka banyak. Misalnya ada orang tidak ibadah, ada orang tidak berzikir, ada orang tidak tilawah, ada orang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan yang kita tahu bahwa dia adalah orang yang melakukan segala bentuk kezaliman, selalu ingkar kepada orang, selalu zalim pada orang, tapi toh menurut kita rizkinya melimpah ruah, rumahnya mewah, mobilnya banyak, bahkan banyak. Maka apakah itu disebut nikmat? Bukan. Itu bukan nikmat, tapi istidraj yang mereka sedang nikmati. Jadi pemberian-pemberian Allah berupa rizkinya itu merupakan istidraj bagi dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istidraj bukan berujung pada barakah, tapi istidraj berujung pada azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya nikmat berujung pada barakah. Makanya antum kalau punya makan, punya minum, dipakai, digunakan untuk taat, artinya jisimmu kau gunakan untuk taat, untuk berzikir, untuk beribadah. Di saat kau makan dan minummu, maka makan minummu itu adalah sebuah nikmat yang berujung pada barakah. Tapi orang-orang yang tidak taat, yang tidak ibadah, di saat dia makan dan minum, maka minum dan makannya itu berujung pada azab. Artinya makan dan minum itu bukan nikmat, tapi istidraj yang diberikan Allah kepada dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai di sini paham? Ya, oke. Jadi nikmat itu seperti itu. Makanya dikatakan ta'rifun ni'am ay al-barakah. Definisi kenikmatan yaitu al-barakah fil lughatil arabiyyah, di dalam bahasa Arab diartikan al-barakatu hiya tatwirun au ma'nan idhafatu syai'in ma wa fil waqti nafsih. Berkah menurut bahasa Arab adalah tatwirun, ya, berkembangnya sesuatu, au ma'nan, atau mengandung makna idhafatu syai'in ma, bertambahnya sesuatu kebaikan pada dia. Wa fil waqti nafsih, dan terus berkembang dalam waktu tertentu pada dirinya. Fa inna ma'nal barakati fil Qur'an wal hadis. Bahkan sesungguhnya makna keberkahan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis diartikan sebagai huwa dawamul khair. Dawamul khair. Jadi Quran dan hadis memandang barokah itu mengandung makna dawamul khair. Artinya langgengnya kebaikan. Jadi kalau langgengnya kebaikan itu terus menerus, Pak. Kebaikan itu terus menerus. Langgengnya suatu kebaikan dan juga termasuk ketaatan. Langgengnya kebaikan dan ketaatan terus menerus bagi mereka. Maka itulah orang berkah, kata Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi orang yang langgeng kebaikannya dan ketaatannya bahwa dia mendapatkan keberkahan. Misalnya sholatnya terus menerus dilakukan sampai ajal menjemputnya. Tilawahnya terus menerus dilakukan sampai ajal menjemputnya. Ya, kemudian sedekahnya dilakukan sampai ajal menjemputnya, zikirnya dilakukan sampai ajal menjemputnya, dan melakukan kebaikan apapun dilakukan oleh mereka sampai ajal menjemputnya. Itu namanya barokah yang disebut dengan dawamul khair, artinya langgeng satu kebaikan yang diberikan Allah. Lalu kemudian bisa juga berkah itu menurut Quran dan Al-Hadis wa ahyanan ziyadatul khair au kilaihima. Bisa juga berkah itu adalah bertambah kebaikan yang terus menerus kepada orang itu au kilaihima, atau kedua-duanya. Bisa langgeng kebaikannya, bisa juga bertambah terus kebaikan dan taatnya. Langgeng kebaikannya dan bertambah kebaikannya. Kalau bahasa langgeng itu kan terus menerus tuh kebaikan dilakukan, ya.
ditambah lagi, nambah terus kebaikan dia. Nambah terus sampai ajal menjemputnya. Atau kedua-duanya, langgeng dan bertambah kebaikan. Itu adalah barokah. Itu yang disebut berkah. Nah, makanya dari sini kita bisa pahami, kalau kita sudah bisa paham tentang makna barokah, di saat ada orang yang diberi umur panjang oleh Allah, maka umur panjangnya itu digunakan untuk taat kepada Allah, berbuat baik atas perintah Allah dan Rasulnya, maka orang itu umurnya membawa berkah. Sering kita mendoakan kepada mereka yang berulang tahun dalam posisi taat kepada Allah, barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umurmu. Artinya umur yang digunakan untuk taat dan berbakti kepada Allah dan terus melakukan kebaikan. Dan di saat orang memiliki harta kekayaan yang dititipkan oleh Allah dalam posisi yang taat, dan harta kekayaannya itu digunakan untuk bersedekah, untuk pembangunan masjid, untuk jariah, untuk membantu fakir miskin, untuk menyantuni anak yatim, maka kita doakan orang yang punya harta itu dengan sebutan doa barakallahu fi malik, ya, fi malikum, ya, barakallahu fi malikum, semoga Allah memberkahi harta kalian, atau bisa kita gunakan jama, barakallahu fi amwalikum, semoga Allah memberkahi harta-harta kalian, karena harta kalian digunakan untuk jariah, sedekah, dan seterusnya. Dikala orang itu memiliki anak-anak dan orang itu dalam posisi taat kepada Allah, maka di saat kita lihat anak-anaknya pun mengikuti ketaatan ayahnya, ketaatan ibunya, ketaatan keluarganya, maka saat itu kita doakan anak-anak mereka dalam posisi yang taat dengan sebutan doa barakallahu fi auladikum, semoga Allah memberkahi anak-anak kalian. Dan dikala orang itu memiliki urusan-urusan yang baik, urusan-urusan yang taat, ya, urusan-urusan yang taat, maka saat itu kita pun berdoa untuk dia barakallahu fi umurikum, ya, asalnya amroini umurun atau umuran, itu artinya urusan-urusan. Kalau pakai ain jadi umur, kalau pakai hamzah jadi urusan. Ya, makanya ada amara ya'muru. Ya, amara ya'muru itu perintah, urusan, bisa berartikan begitu. Makanya ada disebut takmir masjid, yang mengurusi masjid. Takmir pakai hamzah, bukan pakai ain. Nah, bedanya di situ Pak, dalam bahasa Arab, ya. Jadi cara ngucapnya juga kalau berbahasa Arab itu harus bisa bedain hamzah sama ain, begitu. Hamzah sama ain, sama dengan kalimat takjil sama ta'jil beda. Ya, ta'jil sama takjil beda. Ajil sama ajil beda. Ya, yang pertama ajil. Ajil itu bermakna cepat. Cepat. Ya, bermakna cepat. Ada lagi ajil, bermakna lambat. Ya, bermakna lambat. Makanya kalau kita di Ramadan tuh ada bahasa ta'jil. Apa ta'jil? Ya, cepat berbuka. Untuk membuka puasa itu dicepat-cepatkan gitu. Kalau udah waktu maghrib jangan ditunda-tunda. Ada ta'jil di situ. Ada iftar ta'jil. Iftar artinya membuka, buka puasa. Ta'jil mempercepat bukanya. Yang percepat bukanya itu tentunya jangan asar. Ya nunggu beduk maghrib, maksudnya gitu. Maghrib, kalau udah datang maghrib jangan ditunda-tunda maksudnya. Itu yang disebut dengan ta'jil gitu, saudara. Ya. Ini mentang-mentang disuruh takjil jam 5 udah buka gitu, bukan ya, bukan begitu ya. Jadi takjil itu mempercepat buka kalau sudah waktu maghrib begitu, jangan ditunda-tunda gitu. Itu pakai ain, kalau pakai hamzah itu jadi lambat, takjil jadi lambat gitu. Ya, itu bedanya di situ. Ya, makanya ada doa apa itu? Doa salat duha ya. Salat duha itu kan ada tuh. Allahumma in kana rizki fis samai wa anzilhu wa in kana fil ma'i wal bahri fa'atlihu wa in kana ajilan
fa'ajilhu. Yang pertama pakai hamzah dulu, pakai hamzah, ya. Wa in kana ajilan, ya Allah, jika rizkiku lambat, fa'ajilhu, maka cepetin. Ente sholat duha mulu, rizkinya kagak nambah-nambah, segitu-gitu aja, malah nyalain sholatnya. Bukan, salah baca doa. Salah baca doa. Yang seharusnya Allahumma in kana ajilan fa'ajilhu, dia baca Allahumma in kana ajilan fa'ajilhu. Ya Allah, jika rizkiku cepat, lambatin, kata dia. Itu gitu artinya begitu, sudah. Itu artinya begitu. Itu artinya, makanya beda. Ya, makanya baca doa itu yang benar, baca doanya ya. Baca doanya. Baca apa aja, makhraj hurufnya kudu dilihat. Apalagi baca Quran. Itu dilihat dulu makhraj hurufnya. Supaya jangan beda arti. Nah, itu pentingnya berbahasa Arab ya. Ya, pentingnya bahasa Arab itu di situ, baca Quran, fasihnya kudu, ya, makhoritnya juga kudu. Beda huruf, beda arti gitu ya. Beda huruf, beda arti. Nah, jadi kembali lagi saudara tentang masalah makna daripada barokat tadi. Jadi menurut Quran bisa diartikan langgeng kebaikan dan bisa juga bertambah kebaikan atau kedua-duanya. Ya. Bagaimana menurut Imamul Ghazali dan para ulama-ulama ahli dalam hal ini? Maka di dalam kitab ini disebutkan indal Imamul Ghazali, menurut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan definisi daripada berkah itu adalah an-ni'matu ay al-barakah hiya ziyadatur rahmah. Lebih dalam lagi saudara. Jadi kata Imam Ghazali, al-barakatu ziyadatur rahmah. Bertambahnya rahmat, kasih sayang Allah. Masya Allah. Itu lebih dalam lagi saudara. Ya, lebih dalam lagi daripada ziyadatul khair. Karena kalau orang sudah ditambah rahmat, ditambah kasih sayang Allah, ini menunjukkan seluruh kebaikan, ya, kullul khair, semua kebaikan ada sama dia. Kalau udah ditambah rahmat, kasih sayang. Kalau udah ditambah rahmat, itu seluruh kebaikan milik dia, diberikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dalam Imam Ghazali mendefinisikan kata barokah, ziyadatur rahmah, bertambahnya kasih sayang. Nah, bagaimana untuk bisa melihat bertambahnya kasih sayang itu kepada orang yang disebut diberkahi sama Allah? Nah, wujud daripada ziyadatur rahmah bagi orang yang diberkahi Allah bertambah rahmatnya, maka dia akan memiliki sifat-sifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Sifat kasih sayang kepada makhluk Allah. Dan ketika dia memiliki sifat kasih sayang, bukan sebatas dalam konteks keduniaan saja, bukan. Bukan dalam konteks keduniaan, tapi lebih khusus lagi, sifat kasih sayang mereka mengajak makhluk-makhluk Allah untuk apa? Untuk akhirat, gitu. Untuk akhirat. Ya, dikala saudaranya tidak makan misalnya, dia punya rezeki, dia berikan rezeki. Kan dunia tuh makan. Tapi bukan hanya dunia saja. Tapi dikala saudaranya tidak sholat, maka dia akan ajak untuk sholat. Dia akan ajak untuk beribadah. Meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, dia akan ajak. Itu namanya sifat rahmat. Tapi orang itu, manakala diberikan ziyadatul rahmat, lalu diam 1000 bahasa, dikala melihat keburukan-keburukan di sekitarnya. Dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah pengen tahu tentang keburukan orang lain. Padahal saudaranya melakukan keburukan-keburukan, tapi dia nggak pernah tahu tentang itu, maka belum dikatakan ziyadatur rahmah bagi orang itu. Berarti orang itu belum berkah, saudara. Tuh, makanya kalau ada orang yang ngajak kebaikan, itu sesungguhnya orang itu lagi ngajak keberkahan, saudara. Lagi ngajak menuju pintu keberkahan. Orang itu mencegah keburukan orang, itu lagi mengajak menuju pintu keberkahan. Kadang-kadang orang susah mau diajak kebaikan ogah, ya, pengennya didiemin tentang kebaikan, kalau dia melakukan keburukan didiemin juga. Maunya orang begitu. Artinya kalau dia berbuat zalim, ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terusik dia nggak suka. Nah, itu namanya orang kagak berkah. Orang nggak berkah, saudara. Nah, kita lihat di sini, ziyadatur rahmah. Ziyadatur rahmah, bertambahnya rahmat kasih sayang Allah. Nah, lalu bagaimana saudara
Menurut keterangan para ulama-ulama, para ulama kita menyebutkan, mendefinisikan tentang rahmat itu. Yu'arriful ulama, para ulama mendefinisikan berkah itu an-ni'amu bikulli ma huwa wafirun wa kabir. Segala sesuatu yang banyak dan melimpah. Jadi berkah itu adalah segala sesuatu yang banyak dan melimpah. Tapi banyak dan melimpahnya itu selalu digunakan pada kebenaran. Itu namanya berkah. Itu namanya berkah. Misalnya, ya, saudara diberikan harta yang cukup oleh Allah. Misalnya kontrakan saudara ada 50 pintu. Itu baru pintunya doang. Baru pintunya doang tuh. Ya, 50 pintu. Rukonya ada 17. Ya, apartemennya ada 5, misalnya begitu. Ya, misalnya begitu. Nikmat dikasih tuh sama Allah. Hasil semua itu banyak melimpah dikembalikan kepada Allah. Itu yang dimaksud ulama. Yang dimaksudkan ulama. Jadi orang itu bakal barokah di saat titipan yang diberikan Allah itu dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau dia umpetin ya nggak berkah. Walaupun kata dia, saya mah udah cukup deh. Tapi zakatnya nggak mau, sedekahnya nggak mau, taatnya nggak mau, sosialnya nggak mau, nggak berkah orang. Orang itu nggak berkah, saudara. Makanya ada ucapan ulama, saudara, surga itu ya diraih bukan karena banyaknya sholat seseorang, bukan karena banyaknya ya, bukan juga karena banyaknya kebaikan-kebaikan di luar daripada sholat, bukan. Tapi boleh jadi juga ketika kebaikanmu menolong seekor binatang yang saat itu binatang itu sedang kelaparan, kehausan, atau binatang itu nyaris mati, berada dalam kolam bak mandimu, saat itu kau ambil dia, kau selamatkan, boleh jadi juga sabab itu kau akan dihantarkan ke dalam surga. Masya Allah. Misalnya nih, kecoa masuk ke dalam bak mandimu, ya, dia sudah perutnya yang seharusnya dibawa ke atas, ya kan cepat mati tuh, ya, kecoa itu. Ketika kita lihat, kita ambil kecoa itu, kita selamatkan dia, biar dia pergi mencari makan. Nah, boleh jadi kebaikan itu yang akan menghantar kamu ke surga di samping sholatmu, tapi ini yang menyebabkan pula ke surga. Nah, pertanyaan saya, kalau antum ngelihat kecoa begitu di rumah antum, kira-kira diapain? Itu berarti antum tuh belum ada ziyadatur rahmah kalau begitu ya. Belum ada ziyadatur rahmah. Belum bertambah rahmat berarti, karena masih benci sama makhluk Allah gitu. Iya, masih banyak benci sama makhluk Allah. Sama juga ketika kucing lapar, kau lagi makan, ya. Makanya ada juga sebagian menyebutkan para ulama kita, di saat kucing itu kau lagi makan, lalu kemudian kucing itu memutar-mutar dirinya di kakimu, itu menunjukkan bahwa Allah sedang merencanakan rizki berikutnya buat kamu. Maka jangan pernah kau diamkan kucing itu, berikan dia makan. Berikan dia makan, karena Allah sedang merencanakan rizkimu setelah itu. Tuh, saudara, ya, antum lagi makan ikan, kucing seperti tadi tuh berkeliling di kaki kamu, tiba-tiba diapain tuh kucing? Wah, itu bagaimana ziyadatur rahmah? Lagi ada ziyadatur rahmah itu, dia nggak ada berkah. Yang bagus kasih dia, ya, makan, kasih dia itu, ikan itu, kasih dia ikan. Atau antum kira-kira kalaupun dikasih juga tuh kucing, dikasih apanya ikannya? Oh, tulah. Mang dasar ente luar biasa ya. Ya, jadi bagaimana ziyadatur rahmah di situ? Kalau pengen berkah tapi nggak bagus sama makhluk-makhluk Allah, begitu saudara ya. Nah, jadi jelas ulama-ulama kita menerangkan tentang ta'rif berkah itu adalah berkumpulnya segala sesuatu yang banyak dan melimpah yang dikembalikan kepada jalan Allah. Bima fi dzalika ni'am, yang meliputi berkah itu semua menyangkut apa? Menyangkut apa? Orang yang berkah itu meliputi al-madiyati, yaitu berkah secara material. Material, al-madiyah itu material, ya, artinya keuangannya,
bertambah berkah, itu namanya barokah. Jadi al-madiyah, keuangan material dia cukup. Warauhiyah, dan spiritual dia cukup. Ya, artinya spiritual dia cukup tajam dalam taat kepada Allah, ruhaninya mantap. Kemudian juga minas sihati, dari kesehatan dia. Sehat itu juga membawa berkah, manakala sehat itu digunakan untuk taat kepada Allah. Kemudian apalagi? Orang yang berkah juga disebut apa? Wattuma'ninatu, ada ketenangan batinnya dan zohirnya. Zohir batinnya tenang, itu orang berkah. Itu orang berkah. Ya, pokoknya kalau Anda merasa tenang begitu, zohirnya tenang, batinnya juga tenang. Itu tandanya berkah. Anda pernah nggak merasakan ketenangan seperti itu? Alhamdulillah ya, berarti Arif itu barokah, Arif. Insya Allah ya, tenang gitu ya, tenang. Ya, ada ketenangan, batinnya tenang, zohirnya tenang. Itu namanya berkah. Itu namanya berkah ya. Jadi orang barokah, di samping tadi dia sehat, kemudian sehat itu berkah, kemudian ketenangan batinnya juga ada. Itu namanya berkah. Kemudian apa lagi? Wal aman, aman. Jadi diberi rasa aman oleh Allah. Wasarwah, juga hartanya membawa berkah. Wal umr, umurnya juga bawa berkah. Wal aulad, dan anak-anaknya juga bawa berkah. Idzan fil jauhari, jadi pada intinya semua itu al barakatu hiya istimrarul khair au ziyadatu fil khair wat ta'ah. Jadi semua keberkahan itu diartikan sebagai langgengnya suatu kebaikan dan bertambahnya kebaikan serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut definisi berkah dalam tuntunan agama kita yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana cara meraihnya? Kaifa nuhaqqiqun ni'am ay al-barakah. Bagaimana cara meraih keberkahan itu? Quran telah menjelaskan. Ya, ada 4 konsep cara untuk meraih keberkahan sesuai dengan makna ta'rif tadi itu, tentang definisi tadi ada 4. Apa itu? Saya sebutkan saja. Pertama, cara meraih keberkahan kita yang diajarkan oleh Allah adalah takwa. Takwa. Ini caranya nih. Jadi kalau kita punya takwa, udah menunjukkan bahwa diri kita itu menuju pada keberkahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari berbagai kesulitan hidupnya, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Takwa membawa berkah, bahkan meraih keberkahan dengan cara takwa. Yang kedua, sholat. Habis takwa, sholat. Kalau takwa sudah pasti sholat kan, tapi tetap dikaitkan dengan cara berikutnya. Cara kedua, untuk meraih daripada keberkahan itu dengan cara sholat. Salat yang 5 waktu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu ada dalam surat Toha ayat 132. Wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan anak istrimu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabar untuk mengerjakan salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki kepadamu, kata Allah, dengan sabab salatmu. Akan tetapi nahnu narzuquka, kami yang memberi rizki kepadamu, kata Allah, wal akibatul taqwa, dan akibat yang baik di akhirat bagi orang-orang yang takwa. Tuh, ya. Pertama takwa, kedua salat. Kemudian ketiga, cara meraih keberkahan adalah dengan cara sedekah. Banyak bersedekah. Itu juga termasuk memperoleh keberkahan dari Allah. Dan yang keempat, cara meraih keberkahan dengan cara memberikan maaf kepada orang. Tidak punya dendam, memberi maaf kepada kesalahan orang. Wal'afina anin nas, memberi maaf kepada seluruh manusia. Apabila manusia itu punya salah, dia maafkan segala kesalahannya. Itu juga termasuk cara untuk meraih keberkahan dari Allah. Sebagaimana para ulama-ulama kita menyebutkan dalam qaulnya, kun taqiyan bis salah waz zakah wal qudrati ala safhi
an akhta'il akhirin li idafati li ziyadatil khair ilal hayat. Itu kata ulama-ulama kita. Kun taqiyan bis shalah, jadilah kamu orang-orang yang bertakwa dengan cara mengerjakan salat, membayar zakat, wal qudrati ala safhi an akhta'il akhirin, dan kamu mampu memberi maaf kepada kesalahan-kesalahan orang lain, li idhafatil khair ilal hayat, ay li ziyadatil khair ilal hayat, yaitu semuanya untuk menambah kebaikan dan keberkahan dalam hidup kalian. Subhanallah. Jadi jelaslah bagi kita konsep keberkahan dan cara meraihnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran berharga buat kita untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah.